Halo, Assalamualaikum teman-teman Dergat Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Hari ini adalah hari yang sangat gua tunggu teman-teman. Karena udah gua tunggu, karena gua hari ini sekaligus juga mau belajar tentang hal yang mungkin menurut gua baru. Karena yang akan kita review hari ini adalah sebuah Toyota Hilux single cabin dengan style yang boleh dibilang bukan dunia gua banget. Tapi satu sisi, ya ini menjadi sebuah pembelajaran baru juga ya buat gue ya. Makanya hari ini kita akan coba untuk review Toyota Hilux single cabin ini langsung dengan ownernya teman-teman. Ownernya udah ada di sebelah gue. Halo Mas Arya, Mas. Halo Mas Arya, apa kabar? Sehat? Sehat Mas. Alhamdulillah. Thank you nih hari ini. Sama-sama. Udah dibajak buat kita nge-review Hilux-nya. Siap. Dan ini kalau buat gue nih sesuatu yang baru nih Mas. Siap Mas. Jadi perlu belajar juga nih. Aduh, masih memula. Coba-coba. Oh siap, aman banget, aman banget. Nah ngomong-ngomong, ini jadi Hilux single cabin tahun berapa nih Mas? 2015. 2015. Pre-facelift. Sebelum yang facelift ya. Berarti sesudah facelift pertama. Sesudah facelift yang pertama. Iya. Ini berarti Hilux Revo ya. Kalau ini ya. Tapi Hilux mesinnya Revo. KD. Mesinnya yang KD, 2 KD ya? 2 KD berarti? non VNT. 2 KD yang non VNT. Iya. Nah Mas, ini berarti tahun 2015 tapi dapat udah berapa lama nih? Baru setahun. Setahun. Dapat setahun, abis mulai dapat itu kurang lebih langsung dimodif gini atau dipakai standaran dulu tuh? Langsung, pelan-pelan. Langsung dimodif? Iya, pelan-pelan. Cuma nggak langsung sampai kayak gini ya? Langsung sampai kayak gini, pelan-pelan Oke. Nah Mas, kalau ini nih gua rada awam nih dengan style kayak gini. Siap. Ini sebenarnya ada apa ya, kayak nama stylenya nggak sih buat kayak gini? Kalau stylenya jatuhnya tetap Thailand style, Thailand look style ya. Thai look ya, atau Thai style ya? Oke. Kalau orang-orang kan biasa nyebutnya Thai look ya, kalau di motor. Thai look. Jadi sebenarnya yang dibilang Thai look itu sebenarnya apa aja sih modifikasinya Mas, kurang lebih? Kalau Thai look jatuhnya yang simpel-simpel aja kayak velg, fitmentnya, sama warnanya kan dia kalau Thailand nyentrik-nyentrik ya. Nggak yang warna-warna biasa. Iya. Makanya dibikin warnanya yang beda biar terang. Yang eye catching gitu ya. Betul. Berarti kayak ini, ini bukan cat ya Mas ya? Bukan, ini stiker wrapping. Aslinya ini wrapping. Warna hitam. Kayak di atapnya kan aslinya itu. Oke. Ini warna aslinya hitam. Di wrapping warna biru. Biru. Ini kayaknya birunya agak-agak sedikit-sedikit kayak chrome gitu ya? Iya, like sky blue namanya. Oke. Iya. Wah, asik banget sih. Kalau dari jauh teman-teman kita ngelihat lewat gitu ya, kayaknya langsung kayak, wih udah kelihatan tuh mobil Mas Arya tuh. Nah Mas, sementara kalau buat si dekalnya ini nih, liverynya, ini ngebikin sendiri nih? Bikin sendiri. Oke. Ini kalau buat gua teman-teman, bener-bener mentereng banget ya. Dari mulai grafisnya, terus juga kombinasi warnanya. Iya. Emang kalau Thailand kayak gitu ya? Iya, agak modelnya. Bener-bener nyentrik banget. Gitu. Ini ada gambar apa aja ya? Itu gambar turbo. Ada turbo. Ada gambar budanya. Ada budanya, intercooler nih ya. Iya, nos. Oh, ini ada nosnya. Iya, tapi nggak pakai nos. Oke. Iya. Ada gambar nosnya. Terus tulisannya netral karena emang saya nggak mau kayak ke pihak mana-mana, pokoknya netral sama siapa aja join gitu. Oh, maksudnya itu. Oh, bukan netral band ya? Bukan. Oh, bukan. Maklum anak band sih gitu. Netral. Nah, ini apa nih? 2 KD tapi ini pakai tulisan huruf Thailand. Oh, oke. 2 KD netral 2 KD. Bawahnya? Baper pulang saja. Kalau itu teman-teman sih jatuhnya. Oh, ya. baper pulang saja. Oh, iya. Oke. Jadi stikernya itu ngebungkus si warna asli hitamnya, tambahin dekal, terus habis itu kalau pintu nih? Stiker juga sama, masih murah-meriah. Oh, oke. Stiker karbon ya, yang pintu ya. Iya. Nah Mas, kalau baknya nih, ini kan sekarang nih standaran nih kan? Standaran. Nggak diapa-apain. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang model-model Thailand style gitu, biasanya baknya tuh emang mereka standarin juga atau biasanya diisi apa gitu Mas? Baknya tergantung fungsinya. Kalau yang beneran buat kerja, diisi barang dia buat angkut-angkut. Oke. Kalau yang buat gaya doang, kadang ada yang diisi nos, ada yang diisi extra fan sama radiatornya dipindahin ke belakang. Oke. Sama aki-akinya juga pada dipindahin ke belakang gitu. Oke. Iya. Kalau yang itu udah gayanya lebih ke arah performance ya. Iya. Radiator pindah belakang, ada nos, aki segala macam. Wertak jadinya kan mesinnya pindah ke belakang semua. Iya. Nah, tapi kenapa pilihnya yang single cabin nih, Mas? Pertama jatuhnya kalau kita cari di Indonesia ya, Mas ya. Ya. Barangnya bagus.
Barangnya bagus-bagus. Soalnya kan jarang juga orang buat pakai buat tambang apa segala macem. Kalau tambang iya. kan prefernya yang double cabin. Double cabin ya kebanyakan ya. Iya Terus, sih. dulu juga harganya masih murah. Dulu juga gitu, harganya masih murah, barangnya masih oke. Cukup lah fun to drive juga dipakainya. Tetap fun to drive Iya. ya. Berarti ini ambil tahun 2015. Berapa tuh waktu itu dapat tuh? Ini kebetulan ngambilnya tahun kemarin 2022. 2022 harganya di Masih harga 170 hampir ke 180 lah. hampir 180 Iya. juta. Oke. Kondisi mesin standar, belum di remap sama sekali, kilometer 50.000. Oh ya oke lah. Naikannya masih enak Masih banget enak, ya. Masih enak banget, kebayang sih. Kaki-kaki standar semua enak. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong tail look gini, Ya. kita mau pakai basicnya yang double cabin juga Masuk-masuk aja. masuk aja betul. kan. Atau malah kalau misalnya kayak saya lihat di Thailand gitu ya, pakai yang mega cap, yang Ya, extra extra cap cap, gitu, ya. itu juga ganteng ya. Ganteng. Cuman kalau di sini rata-rata barangnya dipakai jasa marga. Oh, yang banyak dipakai unitnya untuk jasa marga ya. marga. Kalau untuk yang Pribadi. dijual kayaknya umum tuh terlalu jarang ya. iya. Mungkin setidaknya ini kali ya yang lebih ada Ranger ya. Ranger. Yang orang bilang ras cabin Ras ya. cabin. Oh iya. Itu kalau misalnya ada yang extra cap emang kelihatan lebih Thailand Lebih ya. Thailand, Karena ganteng. lebih banyaknya populasinya di sana ya Mas ya. Escape. Oke. Itu dia makanya ngambil single cabin teman-teman karena Mas Arya melihatnya lebih banyak yang kondisinya seger ya. Iya, betul. Dibandingkan yang double cabin. Dibanding yang double cabin. Oke. Balik lagi ke depan nih Mas. Siap. Pertama kap mesin. Iya. Kalau tadi pintu kan stiker karbonnya. Kalau ini karbon asli. Ini karbon asli ya. Karbon asli. Karbon asli. Oke. Nah, ini berarti emang dia udah ada barang jadinya nih. Udah, soalnya kalau Hilux yang Revo ini kap mesinnya PNP sama Fortuner VRZ. Plug and play Plug and sama play. Fortuner yang VRZ, VRZ ya. ya. Berarti dengan Fortuner yang Gen 2. Gen 2. Oke. Jadi Bisa nggak langsung pusing-pusing. bisa langsung masuk. Heeh. Berarti pilihannya sebenarnya banyak, ya Mas ya? Banyak. Pilihannya banyak. Oke. Kalau ini nih dari mana nih produknya nih? Dari Karya Tama. Karya Tama. Iya. Wah, asik banget ya. Aksen racing makin kuat ya kalau udah diganti gini ya. Heeh, biar agak gimana gitu. Oke. Boleh tahu nggak ini berapa Mas kira-kira kap mesinnya? Kurang lebihnya 8,5 jutaan lah. 8,5 juta. Oke, tapi karbon beneran Karbon ya beneran. setidaknya. Lumayan nggak selisih bobot sama Jauh. Jauh Sama ya? aslinya jauh. Jauh ya? Heeh. Wah. Kan kalau yang kebayang aslinya sih. pakai 2 tangan. Ini 1 tangan cukup. Ini 1 tangan Iya. bisa. Oke. Nah, terus kalau modifikasi lagi di bagian depan nih. Iya. Kalau kita ngomong tail look Thailand, gitu. iya. Untuk bumper tuh biasanya mereka dibiarin standar atau ada yang dimodifikasi? Kalau Mas? di Thailand macam-macam sih Mas. Kalau misalkan itu di Thailand ada yang bumpernya ini kan aslinya Hilux. Oke. Dipotong dicampur pakai punya Legender. VRZ Legender tuh Oh. digabung bisa. Terus ada Oke. juga yang digabung sama D-Max yang baru, yang Oh. Vokleme 2. Oh, digabung ya. Ha-ha. Berarti istilahnya bukan ganti utuh, Enggak. tapi tetap aslinya, digabung, tetap ada. Potong sini digabung. Oh. Iya. Tapi kalau di Indonesia termasuk normal nggak gitu digabung-gabung gitu? Masih belum normal sih. Ntar Jadi- disangkanya gimana gitu. Hitungannya masih jarang, jarang, ya? Masih jarang masih ya? awam orang. Oke. Kalau di sana sih udah banyak. Kadang juga misalkan basicnya dia apa? Chevrolet apa Mas yang Misalnya Colorado ya? Colorado, oke. Face-nya diganti pakai, kalau di sini pakai Wuling Almas. Oh gitu? Almas yang baru. Iya, Almas baru. Iya, pakai face-nya pakai Wuling Almas sampai fender-fendernya. Oh. Berarti kalau di sana emang lebih lumrah ya istilahnya operasi plastik Iya. wajah gitu Wajah. ya. Oh iya, emang Thailand jagonya operasi plastik, teman-teman. Iya. Oh, wah, Gitu sih. ilmu baru nih, teman-teman nih. Wah, siap. Jadi kalau di mobil ini, si bumper ini sekarang Masih standar bawaan. standar. Iya. Paling bagian ini aja ya. Ram bumpernya dicopot. Yang Iya. bawahnya ramnya udah dicopot Copot. karena ada Intercooler. intercoolernya nih, Iya. teman-teman. Mungkin berarti kita coba bahas bagian mesin kali Boleh, ya. Mas. Kita Siap. lihat nih. Ya, kalau dari mesin simpel aja, nggak banyak-banyak. Pakai intercoolernya pakai kitnya 2KD dari Flex. Kitnya 2KD, keluaran Flex ya. Terus turbonya pakai Dragspec V2 Thailand. Drag spec V2. V2. Biletnya 44 mili. Ini 44 mili biletnya. Iya. Terus Oke. open filternya pakai Datatec Thailand. Datatec Thailand, open filter. Downpipe sampai belakang custom.
downpipe sampai ujung belakang iya, itu custom ya? Custom, iya. Oke. Sisanya standar, belum ada dia apa-apain. Kalau untuk ECU-nya udah remap nih? ECU udah remap. ECU udah remap ya? Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin 2KD ini nih, ya. Ini kan standarnya kurang lebih berapa nih Mas? Kita ngomong dyno di atas, di roda ya? Di atas gitu. roda, kurang lebihnya 100-120-an standarnya. Oke, setelah ini naiknya sampai ke berapa? Sekarang itu dynonya 168 WHP. 168 WHP. Soalnya kan manual, jadi agak oh, kecil dikit. Iya. Karena kalau yang manualnya Hilux ini emang agak sedikit ringkih ya. Oke. Gearboxnya segala macam. Itu kalau teman-teman yang pada drag race itu udah mungkin gearbox. Udah pada banyak yang tahu ya. Iya. Jadi dari awal preventif antara ganti gearbox atau mungkin dia sediain gearbox manual rada banyak kali. Banyak iya. Udah itu sama kopling. Koplingnya pakai BK Clutch Thailand. BK Clutch Thailand. Soalnya kalau kopling standar dia nggak kuat. Nggak bisa udah ngangkat. Pasti ini iya, ya. Slip ya. Iya. Berarti kira-kira ini naiknya sekitaran 40 HP ya? Iya, segituan. Sekitar 40 HP, teman-teman. Nah, Mas, ya. Dengan ubahan ini semua, kalau untuk maintenance-nya jadi lebih tinggi nggak sih? Nggak, sama aja. Sama aja? Oke. Berarti hitungannya ya boleh bilang masih seperti maintenance mesin standar. Iya. Buat luar kota juga enak, harian dalam kota juga enak. Nggak ada masalah kayak misalnya sama temperatur? Oh, nggak ada masalah. Aman ya? Aman ya? Iya. Berarti kalau misalnya kita ngomong di temen-temen drag nih, ini hitungannya stage berapa nih kalau kayak gini nih Mas? Ini masih kelas cere, masih ke paling bawah. Oh, oke. Oke, jauh. Bisa aja merendahnya. Bisa aja merendahnya. Tapi kalau menurut saya nih Mas, sebenarnya sih itu nggak masalah banget. Soalnya kan kita modifikasi itu kan punya apa ya, istilahnya kan kebutuhannya masing-masing. Bukan berarti yang terbaik adalah yang semakin tinggi speknya itu semakin baik gitu. Justru kalau kayak gini ngelihatnya banyak yang bisa ngikutin gitu. Lebih gimana ya bahasanya? Banyak yang bisa ngikutin juga gitu. Buat harian juga bisa. Lebih ramah di kantong. Jadi buat orang ngikutin speknya ini tuh mereka tuh nggak terlalu kayak mimpi banget gitu. Betul. Oke. Gitu. Menarik sih. Nah Mas, ya, Mas, ini kalau buat ban velg nih sama fitmentnya nih, sekalian saya buat belajar nih. Siap. Jadi kalau misalnya ban sama velg tail look itu, biasanya ciri-cirinya kayak gimana sih? Kalau ada dua sih, kalau yang buat balap rata-rata tuh dia rata fender sampai ke dalam, jadi lebarnya kayak sekitar 8,5-an rata. Rata fender itu pakai velgnya biasanya 8,5. Lebarnya, lebar 8,5 tapi ada yang ring 18, ada yang 16. Tergantung kebutuhan. Oke. Terus ada juga yang kayak gini kan stylenya jatuhnya keluar body ya, over fender. Oke. Ini pakai lebarnya 10,5 rata depan belakang. 10,5 inch lebarnya. Iya, tambah lagi adaptor. Masih ditambah adaptor juga. juga. Oh, adaptornya berapa senti nih? Yang depan 4 cm, belakangnya 4,5 cm. Oke. Berarti tetap ngejarnya supaya bisa, ini kalau saya lihat keluarnya bisa hampir kurang lebih 5 jarian ya. Segitu. Jadi ini rubah PCD. Aslinya kan kalau Hilux single cabin 5114. Oke. Kalau ini sekarang jadi 6139, PCD-nya SUV. Pakai yang Hilux yang double cabin. Betul. Ya. Nah, kalau velgnya sendiri ini pakai apa nih, Mas? Ini pakai produknya Tongline Tromek. Tromek? Iya. Lebarnya 10,5 rata, ET-nya 15. Offsetnya 15. Iya. Ring 18. Betul. Dia model seperti ini tuh kayaknya sebenarnya itu lebih pasarnya itu kayak buat temen-temen yang pakai sedan gitu nggak sih? Kalau di sana pasarnya lebih ke single cab double cab. Oh, malah udah. Di sana. Ini ciri khasnya di sana modelnya kayak gini. Oke. Iya. Wah, benar-benar satu hal yang di luar dunia saya nih, Mas. Siap, Mas. Bannya pakai apa nih? Bannya pakai Acelera 651 Sport, ukurannya 285/35, ring 18. 35 ya profilnya 35. Ya? Rasanya nggak kayak keras banget? Masih nyaman hitungannya. Hitungannya masih nyaman ya, pakai profil 35 ya? Soalnya dia agak gendut kan, jadi ya masih agak tebel lah. Gitu sih. Iya. Oke, itu buat ban sama velgnya nih. Iya. Kalau buat suspensinya? Suspensinya ini shocknya masih standar, per depannya dipotong 1 ulir. Per depannya aja yang potong seulir, cuma shocknya standar.
Itu berarti kalau bagian sasis tuh nggak perlu ada yang di Kalau apa-apain ya? ini kan belum terlalu ekstrim, nggak perlu dicoak-coak. Cuman minusnya kalau kita bawa barang berat atau lewat polisi tidur agak dok gitu. Mentok ya? Nah, mentok ya? Agak berisik. Kalau lewat polisi tidur juga harus ada triknya sendiri ya, cara betul. lewatnya gitu ya. Betul. Atau lewat jalan rusak tuh nggak bisa langsung hajar lurus ya? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya? Biar nggak berisik. Oke. Gitu sih. Kalau buat yang belakang gimana? Yang suspensi? belakang suspensinya kan masih pakai per daun. Oke. Dikurangin 1 lembar. Per daunnya kurangin 1 lembar. Si anting pernya nggak dimodifikasi ya? Modif dikit. Dimodifnya diapain tuh? Dipotong dikit. Oh, biar lebih Sama kandas lagi. pernya di roll, diratain. Sok masih bisa pakai standar. Oh, soknya Iya. standar, pernya dia dikurangin lembaran, terus Di lebih roll, dibikin lurus lagi. Terus habis itu antingnya juga Custom dikit. ini ya, Udah sih, dipendekin itu aja. lagi. Ini berarti suka bawa barang gitu nggak yang berat-berat? Suka. Kadang bawa motor, bawa velg. Oh, oke. Tapi nggak nyampe yang bikin jadi ambles banget ya? Waktu itu pernah dipakai pindahan sampai ambles banget. Oh. Iya. Aman sih, masih bisa dipakai. Tapi waktu itu nggak sampai ganti ban velg dulu tuh? Pakai yang tipis. Tetap pakai ini? Pakai yang ini. Buat pindahan rumah? Iya. Oh, ternyata benar-benar tetap diajak kerja berat juga berat, ya? iya. Oke. Bisa dipakai buat apa aja gitu. Tapi berarti menarik juga ya Mas ya, kalau saya lihat tuh mobil ini kan boleh dibilang stage-nya ini masih stage awal nih. Betul. Modifikasinya nggak terlalu ekstrim. Jadi buat kayak dipakai bawa beban-beban gitu masih juga kuat, bisa. masih oke ya. Oke. Nggak terlalu yang dikit-dikit takutnya Takut ini, takut overheat itu. atau Betul. apa. Wah, menarik. Buat luar kota juga masih aman lah. istilahnya. Masih aman. Kita coba lihat dalamnya Siap, Mas ya. Bismillah. Oke. Relatif masih stok ya. Masih standar. Masih bawaan standar buat dalamnya. Iya. Paling yang udah ditambahin apa aja nih dealer. Mas? Bus meter. Bus pakai meter. PRC. Udah sisanya itu tambah-tambahan buat hiburan aja sih mata. Oh, buat hiburan. Tapi itu aktif apa enggak? Yang sana sisanya. enggak. Kalau bus meternya fungsi. Yang fungsi yang bus meternya Iya. ya. Oke. Nah, tadi sempat Mas Arya bilang ini pakainya manual. Tapi koplingnya udah diganti udah ya. BK. Udah pakai BK. Pakai BK clutch. Joknya semuanya masih standar. Audio nggak upgrade audio? Enggak ada. Enggak. Standar full. Standar Iya. full. Tapi nyala kan Nyala, audio? nyala, Oh nyala. iya buat hiburan nih. Iya. Nah ini kalau pakai mobil single cabin gini suka ngerasa kayak ngeluh nggak sih misalnya lagi pengen nyender gitu pas hari-hari? Iya, agak pegel dikit sih. Agak pegel dikit karena maksudnya karena tegak sih. karena tegak ya, bukan karena bantingan suspensinya. Enggak. Bantingan suspensi masih empuk. Masih oke ya oke. berarti ya, masih manusiawi Masih ya. manusiawi. Oke, iya. Udah sih itu aja. Ya teman-teman, paling mungkin segitu dulu nih untuk reviewnya bareng sama Mas Arya, owner dari Toyota Hilux Single Cabin Hilux ya. Iya masih gitu. Kalau saya pernah dengar tuh ada kata-kata samlong tuh apa tuh Mas? Kurang tahu ya kok bahasa jalanan sih jatuhnya. Oh, bahasa ininya iya, sana ya? Bahasa jalanannya sana. Bahasa gitu. jalanannya sana ya? Betul. Samlong, wah. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang tahu gitu maksudnya apa sih nih, kalian bisa isi di kolom komentar ya nantinya ya. Ya, oke. Berarti kurang lebih mobil ini dimodifikasi dengan gaya Hilux, Betul. tapi yang masih enak dipakai daily ya. Daily, betul. Yang masih enak Bisa pakai dibuat daily. kerja juga. Buat kerja juga masih oke. Bahkan tadi Mas Arya bilang buat pindahan rumah, bawa barang-barang Masih bisa. masih oke. Masih oke. Oke. Tapi gue senang sih teman-teman. Jadi ini pertama kali gue tahu dan belajar tentang dunia ini, style ini. Kita mulai dulu dari yang boleh dibilang stage awal nih. Soalnya dengan begitu ya harapannya banyak teman-teman juga yang bisa ngikutin nih, terinspirasi, bikin modifikasi kayak gini. Emang kalau misalnya yang ekstrim buat kita ngelihat itu kayaknya wah mungkin ya, tapi kayaknya kalau misalnya kita mulai dari mobil yang tahapnya basic dulu, kita buat ngikutinnya tuh lebih ramah di kantong. Betul, ya. Setuju ya Mas ya gitu ya? Iya. Lebih gampang ya? Lebih gampang. Siap. Paling segitu dulu. Siap, Mas Arya, terima kasih gue pengen banyak. ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Tapi sebelum kita bubaran, boleh nggak nyobain Boleh, sebentar? siap. Boleh ya? Boleh. Oke, siap teman-teman. Kita akan nyobain mobil Hilux ini. Thank you ya. Thank you banget, Thank you, Mas. thank you. Siap.
Oke teman-teman, saatnya kita untuk test drive. Tadi sempat hujan deras, sampai guanya lumayan kuyup tadi. Jadi kita sempat istirahat dulu, neduh dulu, sampai akhirnya hujannya reda. Nah, ini merupakan pengalaman pertama gua teman-teman, nyetir sebuah single cabin dengan spesifikasi yang udah lebih ke arah drag ya. Ceper, kandas gitu, profil ban tipis, dengan mesin yang juga udah dimodifikasi untuk arahnya lebih kayak misalnya untuk drag race teman-teman. Ya, jadi ya boleh bilang gue sambil mencoba menyerap berbagai macam apa ya feeling gitu dan informasi yang kurang lebih bisa gue dapat dari semenjak barusan gue udah sempat nyoba selama 15 menit. Pertama, gue sebenarnya yang paling berkesan tuh adalah si suspensinya, yang tadinya gue pikir bakal mentul-mentul banget, ternyata lumayan enak masih. Tadi Mas Arya bilang bagian depan ulirnya dipotong ya, satu ulir gitu, terus habis itu yang belakang air daunnya dilurusin lagi, jadinya bisa lebih kandas lagi. Hasilnya ternyata nggak mentul-mentul ya. Gue nyobain tadi mau lewat polisi tidur, atau kayak misalnya lewatin sempet ada yang jalan-jalan rusak itu masih oke banget. Ya, yang gue tahu kalau misalnya pair down itu kalau kita di teman-teman off-road biasanya kita roll supaya lebih tinggi lagi. Kalau ini di roll lagi untuk supaya lebih rata. Nah, kalau pair down itu udah di roll teman-teman, biasanya dia tuh secara metalurginya ya, atau dari karakter si besi pair down-nya itu suka berubah. Pertama, dia akan kembali lagi ke posisi yang biasa, kalau misalnya ditekuk supaya lebih tinggi. Terus kedua, karakternya agak sedikit lebih jadi apa ya, tidak semestinya gitu, nggak natural gitu. Kalau misalnya kayak sekarang ini dilurusin, biasanya dia tuh karakternya akan jadi lebih empuk ketimbang ditekuk supaya mobilnya lebih tinggi. Itu dia, jadi gua rasain yang di belakang empuk, tapi gua nggak tahu ya kalau misalnya diisi beban gitu, buat bawa beban yang berat gitu, kayaknya akan lebih gampang ambles ketimbang yang pair down-nya masih lebih tekuk. Nah, sekarang kalau misalnya untuk tenaganya teman-teman, yang tadinya sekitar 120 HP on wheel, sekarang jadi 160-an. Mesti rasanya sih lumayan berasa ya. Coba gue masuk gigi 2. Gue sampai sempet terdiam dulu konsentrasi karena kurang lebih gue sambil nyari dulu selahnya. Ternyata enak banget teman-teman. Enak banget. Sebenarnya tenaganya kalau misalnya on wheel 160 di mobil teman-teman 4x4 gitu yang udah lebih ke off-road, sebenarnya sih bukan tenaga yang ya dibilang fantastis juga enggak ya. Oke, gede, tapi banyak juga yang segitu. Cuma dengan ban yang lebih kecil, profil lebih tipis, terus bannya ban aspal, malah yang boleh dibilang high performance gitu, yang ada lebih ngejambak akhirnya daripada gua rasain 160 HP ditaruh misalnya temen-temen double cabin yang dipakainya lebih untuk off-road. Jadi jambakannya emang lebih kerasa teman-teman. Nah, tadi sempat ngobrol juga kan kalau misalnya emang Hilux ini yang transmisi manualnya tuh boleh dibilang apa ya, power rated-nya tuh nggak terlalu tinggi, nggak setinggi Matic-nya. Matic-nya kita bebanin sampai HP di mesinnya di atas 500 juga masih oke, tapi kalau yang manualnya emang dia ya boleh dibilang lebih tidak sebadak itu teman-teman. Makanya jangankan untuk drag race, kalau di teman-teman yang pakai off-road atau bahkan yang pakai buat kerja gitu, salah satu yang sering kayak kalahnya itu di Matic-nya teman-teman. Sorry, di manual maksudnya. Sorry, gue masih gagal fokus dengan jambakan tadi. Nah, jadi makanya di mobil ini si koplingnya diganti BK clutch. Yang gue rasain barusan apa ya, delivery tenaganya oke, nggak ada slipnya, dan nginjek koplingnya juga masih enak teman-teman, masih oke banget, nggak yang bener-bener bikin betis sebelah kiri tuh jadi gede ya, jadi ototnya jadi kencang sendiri. Ya teman-teman, mungkin segitu aja kita test drive-nya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama, karena tadi sambil nunggu hujan deras udah keburu mau menjelang maghrib. Jadi gua akan sudahi video ini, tapi gua akan coba dulu untuk sekali lagi narik. Kita pindah 2.
Wah, asik banget, seru banget. Dan pasti kita melakukan pengetesannya tetap di area yang boleh kita anggap safe. Jadi ya, kayak gue bilang tadi teman-teman, mungkin ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada yang salah atau gimana-gimana. Ini gue sambil belajar, pengalaman pertama gue. Dan mungkin gue akan kembalikan ke teman-teman, apakah mungkin ke depannya kita perlu kasih variasi lagi, sesekali kita kasih video yang sifatnya mobil-mobil di luar off-road ya, jadi yang on-road, tapi tetap gen gue mungkin di sekitaran pickup, SUV, atau mungkin kalian ada saran untuk jenis-jenis mobil yang lain, style yang lain, kalian silahkan kasih di kolom komentar aja. Jadi ya, sekian dulu untuk sekarang teman-teman. Terima kasih Mas Arya yang udah kasih kesempatan gue buat nyoba mobil ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, dan sehat-sehat buat kalian semua. Oke, dadah. Assalamualaikum.